Selamat Paskah kedua bagi kita Jemaat HKBP Bandung. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita hening sejenak berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 624 ayat 1 dan 2. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada ibadah Paskah kedua ini. 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan-Mu. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada ibadah Paskah kedua ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu,
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman warta jemaat. Persembahan dapat diberikan pada hari Minggu berikutnya atau melalui transfer bank atas nama Henry Adrian dengan nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Terima kasih.
damai sejahtera dari Allah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di Paskah kedua ini tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya bagi kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus di dalam nats khotbah ini menyebut bahwa Yesus sebagai yang sulung. Arti sebutan yang sulung adalah bahwa Yesus memiliki keunggulan dan kelebihan dari yang lain. Di dalam keluarga, pemahaman yang sulung sering diartikan sebagai anak yang pertama dilahirkan. Dan di dalam Alkitab dijelaskan bahwa yang sulung tidak hanya diartikan dengan tubuh jasmani sebagai kelahiran pertama. Arti yang sulung menunjuk pada keutamaan Sang Mesias di antara semua makhluk ciptaan Allah lainnya. Ketika Paulus di Korintus, dia memberitakan bahwa kebangkitan Kristus telah membawa dampak bagi kebangkitan diri manusia. Pada saat itu Paulus menghadapi tantangan dari orang-orang Korintus yang tidak percaya pada adanya peristiwa kebangkitan. Paulus meyakini di dalam kehidupannya bahwa peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang berharga di dalam hidupnya. Karena peristiwa kebangkitan itu telah menumbuhkan iman dan harapannya pada Tuhan. Demikian juga halnya banyak para rasul dan pengikut Yesus Kristus yang rela mati martir sebagai bentuk kepercayaan mereka bahwa Tuhan akan membangkitkan mereka. Bahkan ancaman kematian
tidak menjadi hambatan untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa kematian pengikut Yesus Kristus itu adalah bentuk kematian yang sia-sia, atau juga bentuk kematian yang konyol, bodoh, dan tidak berguna. Pada saat ini, seluruh umat manusia menghadapi pandemi dari virus corona. Ada dari beberapa kelompok yang mengatasnamakan Allah bahwa mereka tidak akan terkena penyakit, tidak akan terkena racun dari bisa ular, sebab Allah melindungi mereka. Tetapi kenyataannya bagaimana, saudara-saudara? Orang-orang yang mengatasnamakan Allah tidak mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Ada di antara mereka yang terkena racun, sakit, bahkan ada juga yang meninggal. Kematian yang seperti itulah menjadi bentuk kematian yang konyol dan sia-sia. Kematian orang Kristen tidak seperti itu. Orang Kristen harus menilai hidupnya adalah sesuatu yang berharga yang diberikan Tuhan untuk melayaninya dengan penuh hikmat. Mungkin juga ada sebagian dari orang yang mengatakan kepada saudaranya yang lain sebagai orang-orang yang tidak beriman. Hanya dia sendiri yang beriman, karena dia tidak pernah merasa takut terhadap apapun. Apakah Rasul Paulus sebodoh itu? Mau mati dengan sia-sia demi kebangkitan dari Yesus? Jadi bagaimana kita menyikapi hidup ini di dalam proses menunggu kebangkitan dari Tuhan Yesus? Paulus tidak menyesatkan hati dan pikiran orang-orang agar mereka mati dengan sia-sia demi kebangkitan Yesus. Isi pemberitaan Paulus tentang kebangkitan mengajak setiap orang untuk bersama-sama menerima kasih Allah berupa kehidupan. Allah tidak akan memberikan kepada kita, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, penderitaan, siksaan, sakit, dan juga kematian. Orang yang hidup tanpa menerima Yesus Kristus itulah yang akan sia-sia. Dia tidak akan dipenuhi pengharapan. Dia akan selalu dalam ketakutan. Sebab kehidupan tidak akan diberikan Allah bagi mereka. Saudara-saudara, nats khotbah ini menjelaskan bagi kita bahwa setiap orang yang percaya kepadanya dan menerima baptisan, hidupnya akan diperbaharui oleh Allah. Dia akan menerima kehidupan dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Oleh karena itu, terimalah Yesus dalam hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami berkumpul memuji-Mu di dalam merayakan Paskah, kebangkitan-Mu dari kematian. Ya Tuhan, Engkau telah bangkit, memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya bagi-Mu. Engkau telah mematahkan kuasa maut, ketidakadilan, kemiskinan, dan memberikan kepada kami kebahagiaan. Sungguh indah kabar sukacita yang kami dengar pada saat ini. Melalui khotbah yang kami dengar, kami percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami, bahwa Engkaulah Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kami. Jika kami berada di dalam Engkau, maka hidup kami pun tidak akan sia-sia di dunia ini. Tuhan, pakailah kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, supaya kami menjadi saksi-saksimu, menjadi alatmu, hambamu, pelayanmu,
untuk memberitakan kabar sukacita ini bagi seluruh umat manusia. Tuhan berkati juga keluarga kami, supaya keluarga kami juga dapat menjadi tiruan teladan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan jadikan mereka semua, Tuhan, menjadi keluarga-Mu di dalam kuasa-Mu, supaya mereka juga dapat menyatakan kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya.
Tuhan menghadapkan kau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin.